Sobi dan Prof. Taslim, beliau tadi sengaja kita tidak pertemukan dengan Prof. Mahfud di luar transit, Prof, supaya soalnya tidak bocor. Jadi Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Silakan, Prof. Saudara, biasanya visi itu tidak cukup sebenarnya hanya dibaca atau dikenali dari bacaan. Saya selalu mengatakan gini, visi itu apalagi untuk calon presiden biasanya itu dibuat oleh sebuah tim. Terkadang itu ya mungkin kurang dipahami oleh yang buat, oleh yang calonnya. Karena apa? Ya karena dibuatkan sehingga semua dibuat baik gitu. Tidak berdasar pada data dan kemungkinan apa yang bisa dilakukan. Maka saya katakan, kalau Anda mau memilih calon pemimpin, visi yang harus dinilai itu dikaitkan dengan track record perjalanan hidup berbagai jabatan. Nah di situ dilihat kalau misalnya, wah saya akan membangun ekonomi kerakyatan dengan contoh pola hidup sederhana. Cocok kan? Ya bagus. Itu ala Indonesia. Tapi orang yang begitu kalau hidupnya tidak sederhana kan tidak masuk akal jadi visi. Betul. Sering lihat misalnya armodinya 70 juta, bajunya 16 juta, jasnya 35 juta, sepatunya sekian yang mahal-mahal. Itu tidak hidup sederhana. Visinya tidak ada. Saya akan menegakkan hukum. Bagaimana perjalanan hidup dia? Menegakkan hukum atau melanggar hukum? Nah, visi itu kan ditulis, tapi dia sendiri betul menegakkan hukum atau tidak? Saya akan menegakkan perlindungan HAM. Apakah benar dia mau menegakkan perlindungan HAM? Dan seterusnya termasuk pokoknya akan memberantas korupsi. Bagaimana orang korupsi mau memberantas korupsi? Nah oleh sebab itu, mari bedah sekarang visi misi saya dalam bidang yang sudah disiapkan oleh tim. Kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat. Panglimanya adalah hukum atau penegakan hukum untuk kesejahteraan rakyat. Kenapa? Saya sering mengatakan begini, saudara, hukum tuh di Indonesia nih, itu tidak bisa disembunyikan. Itu tidak bisa disembunyikan. Memang hukum kita itu compang-camping. Evolusi untuk main-mainkan proyek. Ini harus terjawab. Di daerah-daerah ada mafia tambang, itu di backup oleh aparat. Mafia penjahat itu backup oleh aparat. Rakyat kecil itu hak-haknya dirampas. Tanah misalnya. Berapa ratus ribu hektar tanah milik masyarakat adat tiba-tiba beralih ke pengembang. Coba. Sehingga saya katakan penegakan hukum itu ke atas. Harus penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu. Ke bawah adalah perlindungan untuk kaum lemah. Strateginya dua, atas sikat. Apa bisa Pak? Bisa. Asal presidennya mau. Kumpulkan seluruh gubernur, bupati, wali kota, kejaksaan tinggi, polres, seluruh Indonesia dikumpulkan. 4.000 orang disebut. Pidatonya Jokowi. Saya tahu bapak-bapak ini suka gigit, suka korupsi. Kalau ada lapor, digigit yang lapor, diperas. Itu pernyataan Pak Jokowi. Ada lagi rapat baru ini tahun lalu lah. Laporan Pak Jokowi di mana? Seorang
bupati, wali kota, atau gubernur itu didatangi, diperiksa proyeknya belum selesai sudah dimintai pertanggungjawaban. Lalu disuruh menyediakan uang macam-macam. Itu sampai Pak Jokowi rapat. Guru-guru agama. Iya, karena saya, Mahfud MD, dulu belajar kepada guru ngaji. Sampai guru ngaji, madrasah diniyah yang swasta tidak ada yang gaji, itu tidak ada yang ngurus. Sampai saya jadi profesor, gajinya besar. Sementara guru ngaji yang mendidik orang-orang pintar, mendidik orang seperti Pak Hikam ini, siapa yang memperhatikan? Maka saya katakan ayo, guru ngaji nanti besok didaftar. Asal jelas ya, asal jangan ngaku guru ngaji. Ngajar ngajinya di mana, berapa jam dalam seminggu, madrasahnya di mana, berapa jam dalam seminggu. Kita kasih honor yang tetap. Sama dengan marwat masjid. Pak, marwat masjid itu tengah malam sudah ngaji. Jadi ada hal yang menarik yang kemudian saya lihat bahwasanya ada program mengenai kuliah gratis untuk anak pelajar dan juga banyak hal. Ada. Tapi kemudian itu kemampuan teknologi yang luar biasa. Apakah saya harus jelas mengenai hal tersebut? Ini sudah saya pemerintah ini mendorong perguruan tinggi dewan untuk mendidik anak bangsa ini karena undang-undang dasar mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengetahuan yang layak bagi Indonesia. Dengan kehadirannya KPK yang melakukan pemberantasan korupsi, ternyata korupsi makin banyak. Dan ini salah lagi, dan ini sangat malu. Jadi sekarang dua KPK ditengarai 12 juta. Ada pun pertanyaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ini masih selesai sebagian wartawan. Apa mau tanya apa? Prof Mahfud, ini yang sebelumnya Mas Anies diancam melalui di TikTok, diancam untuk dibunuh gitu. Itu tanggapannya Prof sebagai Menko Polhukam dan Cawapres itu seperti apa? Ya nanti biar diselidiki lah. Kalau diancam melalui medsos itu kan bisa dilacak. Dan kadangkala dari sudut ilmu intelijen yang mengancam itu kadangkala bukan musuh. Temennya sendiri seakan-akan bikin ancaman, ada orang lain tertarik. Karena ancaman benar itu bisa terjadi. Tapi biar diselidiki. Sebaiknya jangan saling ancam-mengancam. Karena ini adalah negara hukum, negara demokrasi. Saya percaya aparat bisa mengungkap. Tapi apakah Mas Anies ini perlu untuk melapor ke kepolisian? Ya kalau mau melapor aja. Tapi sebenarnya kalau kejahatan itu tidak perlu laporan. Itu kan yang perlu laporan pengaduan itu kan kalau delik aduan. Kalau kejahatan seperti itu seperti ada kebakaran di mana gitu polisi harus langsung cari pembakarnya, nggak usah pakai laporan, nunggu laporan habis makanya. Jadi dalam hukum itu ada laporan, ada pengaduan. Menurut saya Anies nggak harus melapor kalau memang data itu ada ya polisi langsung bersurat. Kan kita punya polisi cyber yang bisa tahu ini dari mana pertama. Kan gitu. Saya belum berpikir satu putaran, dua putaran, belum berpikir koalisi. Pokoknya menang dulu. Gitu aja. Prof, dalam konferensi pers kemarin kan TKN kan menyatakan ada 16 kecurangan yang dalam selama jalannya proses kampanye ini, Prof. Salah satunya yang dilakukan oleh TPN dan juga tim Mas Amin. Itu mungkin ada tanggapannya, Prof? Nggak tahu saya. Apa sih?
kecurangan kan Ada 16 kemarin dipaparin sama Habibur ya Rahman. kan ada KPU, laporkan aja ke KPU. Diminta diarahkan untuk laporkan ke Ya, silakan. Bawaslu gitu ya. Iya, ke Bawaslu. Ke Bawaslu. Kemudian pasti ada data. Kemudian kemarin juga kan dari relawan Ganjar dan juga relawan Anies kan berbondong-bondong ada yang bergabung ke TKN itu untuk mendukung Prabowo Gibran. Itu mungkin ada tanggapannya Prof terkait hal tersebut. Iya enggak apa-apa, itu politik, manuver-manuver begitu. Ada yang dari sana berbondong-bondong pindah ke saya, ada yang dari saya ke sana. Itu biasa, orang kan namanya politik. Termasuk Dan Kofifa, jangan Anda hanya lihat satu, dari sini yang pindah ke sini ada, dari sini ke sini ada, dari sini ke sini ada. termasuk Kofifa Prof yang mendukung Prabowo Gibran. Bagaimana dengan suara dan di Jawa Timur sendiri yang Enggak apa-apa. Itu bagus. Prof, tengah agenda hari ini, Prof. Terakhir ya. Prof, Terakhir. Prof, persiapan debat Sudah cukup nih. Yang tadi itu tengah agenda hari ini debat Saya debat itu Prof. persiapan debat ya kayak gini tadi, nggak usah persiapan. Kan ditanya hal tidak tahu apa yang mau ditanyakan. Kalau saya siap ini nanti ditanyakan lain. Ya kayak gini aja, instan. Kalau saya ya, oleh sebab itu nggak perlu persiapan. Ditanya apa jawab apa kan gitu. Cukup Pak, cukup. Kalau diskusi dengan diskusi dengan pihak NGO atau yang lainnya itu kan intinya soal lingkungan ya. Iya itu aja. Nanti ditanya soal lingkungan ya. Nah, soal lingkungan. Soal adat juga. Diskusi dengan Adat. Terus Udah gitu ya. Cukup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.